Selamat siang Bu Intan. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang praktikum asam dan basa. Jadi saya Troy, absen 23. Saya Caroline, absen 13. Saya jadi absen 12. Saya Misha, 18. Saya Kiana, Ya, Ini saya akan menjelaskan mengenai basa. Basa adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya yaitu senyawa natrium hidroksida NaOH yang jika dilarutkan akan terurai Na+ dan OH-. Reaksi basa dengan asam akan menghasilkan senyawa garam. Nah, ciri-ciri basa itu ada memiliki rasa pahit. Basa murni bentuknya itu seperti kristal padat. pH basa biasanya itu lebih besar dari 7. Nah, jika dipegang jari terasa licin, bersifat kaustik yang merusak jaringan kulit apabila kadarnya tinggi. Digunakan untuk mengemulsi minyak. Terdapat elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Sekian. jadi saya akan menjelaskan tentang asam. Jadi asam adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air. Jadi saya akan menjelaskan tentang asam. Jadi asam adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan terurai dan menghasilkan ion H+. Contoh zat asam misalnya hidrogen klorida atau HCl. Saat dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Jadi ciri-ciri asam yaitu sebagian jenis asam akan aman untuk dikonsumsi. Yang jika dirasakan di lidah akan terasa masam. Dan asam jenis kuat tidak dianjurkan untuk dimakan karena dapat merusak jaringan kulit. Jika senyawa asam diukur alat khusus, pH-nya lebih kecil dari 7 atau kurang dari 7, asam kuat jika kena ke kulit akan terasa perih. Selain itu, dapat merusak kayu. Sifatnya korosif yang membuat karatan ketika terkena besi atau logam dan mengandung elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Dan di sini asam terbagi menjadi asam kuat dan juga asam lemah, dan basa terbagi menjadi basa kuat dan juga basa lemah. Untuk rumusnya sendiri, yang asam kuat itu H+ sama dengan Ma kali A dengan M-nya itu molaritas. Jadi Ma itu molaritas asam. Terus yang untuk asam lemah itu H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka-nya sendiri itu konsentrasi asam. Jadi A sama dengan akar Ka per Ma. Sama dengan H+ per Ma. Untuk yang basa hampir sama, tetapi di sini H+-nya kita ubah menjadi OH-. Jadi OH- itu sama dengan molaritas basa kali basa. Lalu untuk yang basa lemahnya sendiri itu OH- sama dengan akar konsentrasi basa dikali dengan molaritas basa. Jadi A-nya itu sama dengan akar Kb per Mb. Jadi OH- per Mb. Dan di sini untuk menghitung pH itu rumusnya itu adalah min log H+. Untuk pOH-nya min log OH-. Dan untuk pH ditambah pOH itu hasilnya menjadi 14. Halo Bintan, perkenalkan nama saya Fiana Tanusubandi, saya absen 26. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan dan juga cara kerja praktikum asam basa. Jadi untuk cara kerjanya, semua bahan seperti soda, cuka, deterjen, kayak gitunya dicairin dulu sampai menghasilkan tekstur yang cair. Kemudian tiap bahannya ditaruh di palet. Nah, sesudah itu kita celupkan kertas lakmus ke tiap bahan-bahannya sampai kertas lakmus itu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Sama juga halnya dengan larutan, kita akan celupkan kertas lakmus ke tiap larutannya. Hingga menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa di sini pH-nya sebenarnya berbeda-beda. Larutan yang pertama ada kopi, pH-nya 4, yang kedua shampoo, pH-nya ada 3, soda, pH-nya ada 2, cuka juga pH-nya 2,
deterjen pH-nya 7, madu pH-nya 5, sabun pH-nya 3, dan terakhir susu pH-nya 6. Dan yang terakhir ada di sini ada larutan-larutannya. Cuka dengan 0,1 molar ditambah 100 ml pH-nya 3, HCl 0,1 molar 2 pH-nya 2, NaOH 1 molar 14 pH-nya, Aquades pH-nya 6, CaOH 1 molar dengan 100 ml pH-nya 7, lalu yang murni CaOH 2 1 molar pH-nya juga 7. Sekian, terima kasih.